berbagi masalah ya. Biasanya orang berbagi solusi ya. Sekarang saya berbagi masalah nih. Biasanya masalah yang sering dihadapi kreator gitu loh. Kreator video YouTube yang biasa dirasain. Saya memaparkan aja gitu loh, jangan dijudge gitu. Saya cuma memaparkan apa-apa sih yang biasa kreator YouTube itu permasalahkan, apalagi yang tinggal di desa gitu ya, tinggal di kampung. Oke, saya akan membahas tuntas nih ya, biar kalian yang tinggal di desa juga, termasuk saya, yang bisa mewakilkan gitu loh. Saya akan mewakilkan kalian gitu. Biasanya itu kalau di desa saya ini yang paling aneh gitu loh, di tempat saya masih paling aneh gitu. Kalau orang-orang kota pasti lucu denger ini gitu loh. Kalau mati listrik di jaringan apa? Jaringan internet di sini. Kalau misalnya mati listrik nih, mati langsung jaringannya. Kalau misalnya 4G nih, jaringan kalian itu langsung nol gitu loh. Gila nggak tuh? Itu masalah pribadi banget sih. Saya sebenarnya kesel banget, sumpah kesel banget gitu. Apalagi juga saya orangnya pengen main game terus, nge-push ranknya kan, Mobile Legend. Apalagi kalian juga pasti punya game PUBG, apalagi FF. Oke, biasanya itu yang saya keluhkan itu jaringan. Sama mama saya, mak, jaringan mati mak. Oh iya nih, mama juga kadang kesel gitu. Ayo dong, ditingkatkan lagi, ayo dong. Kalian kan udah perusahaan besar gitu, ayo terus buat customer kalian itu lebih senang gitu. Jangan buat kecewa. Nanti kalau customernya kecewa, nanti ganti provider kan rugi gitu. Itu termasuk resiko. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang sering saya hadapi itu laptop saya lemot guys. Lemot kadang ini adalah laptop multifungsi ya. Kadang saya buat editing video di sini sambil saya ngepromosiin di sini sama yang ngerjain yang lain gitu loh. Jadi karena ini udah laptop lama lah pas saya kuliah semester berapa ini ya? Kira-kira semester 3 gitu. Udah habis juga. Ya ini laptopnya udah tua gitu loh. Kadang saya juga agak kesel, tapi harus bersyukur ya guys. Kita kalau misalnya mengeluh tetap harus bersyukur, karena kalau kita bersyukur itu hati kita adem. Oke? Biasanya laptop saya nge-lag terus kadang suka kesel aja gitu. Oke, yang ketiga, setelah laptop lemot itu tiba-tiba nih saya buat video ya kan. Ini aja saya buat videonya pas sepi di rumah gitu. Kalau kalian punya tempat harusnya sih punya studio gitu. Makanya youtuber itu punya studio semua. Gara-gara kalau di rumah nggak mungkin bisa buat kayak gini gitu loh. Saya aja buat video ini pas orang ada di rumah, biar saya bisa mengutarakan dengan enak gitu loh. Pasti kalau misalnya yang pemula kayak saya ya kan, pasti masih malu gitu loh. Saya ngomong di sini, mak saya di sana nyabu atau bagaimana ya kan. Lucu gitu loh. Makanya kan kita punya studio sendiri gitu. Makanya YouTuber punya studio. Tapi nggak apa-apa lah. Pokoknya syukuri apa adanya gitu loh. Oke. Setelah itu tiba-tiba dipanggil dadakan biasanya itu ngerjain tugas rumah, capek. Ini biasanya cewek ya. Kalau misalnya cewek YouTuber pasti kan nyuci piring, masak, nyabun, atau cuci baju, cuci halaman, bersihin halaman, nyapu halaman, bakar sampah, merawat bunga, lain lagi moodnya ya kan. Biasanya kayak gitu. Udah capek ya udahlah, nggak selera lagi buat video gitu loh. Itu termasuk masalah itu myself ya, tergantung orangnya. Pokoknya tetap bersyukur aja lah.
walaupun kayak gitu dikasih gitu, walaupun capek gitu ya udah semangat aja lah. Nanti kalau capek-capek nanti kalau terbayarkan kan enak gitu, usaha sendiri. Termasuk saya juga, saya kadang kalau siap ngerjain tugas di rumah karena saya bukan anak tongkrongan banget. Memang kadang saya nongkrong cuman sebatasnya aja gitu loh, sesekali boleh. Tapi kalau nongkrong terus, kalau tidak terus nongkrong ya apa faedahnya gitu. Oke, jaringan boleh. Tapi kan masa sih kalau Anda itu punya orang tua di rumah capek, udah tua, kalian nongkrong terus, ya sayang banget. Mending kalian itu bantu orang tua, ya walaupun kalian anak cowok, ya udah bantuin orang tua, ngapain kek gitu loh. Minimal lah cuci piring, kan orang tua itu udah capek, cuci piring ya kan, cuci baju. Ayolah, selagi ada orang tua gitu, walaupun kita belum sukses, ya udah, apa yang kalian bisa sekarang buat itu berbuat gitu, selagi itu positif. Apalagi kalau kalian nyenengin orang tuanya itu setulus hati gitu loh, pasti enak di hati gitu loh. Boleh nongkrong boleh, tapi kita itu tahu waktu lah, tahu waktu. Orang tua juga harus dibantu dong, apalagi kan tergantung orang tua masing-masing. Entahnya ada orang tuanya maaf cakap nih ya, entah guru agama atau petani, pedagang, ya udah bantuin dagang gitu loh. Oke, kita harus tetap semangat buat video, tetap semangat bantu orang tua, karena orang tua itu adalah ladang untuk menuju ke surga. Di mana-mana agama mengajarkan sayangi orang tua. Oke guys. Setelah itu, ini masalah yang sering saya hadapi, gak ada pemasukan. Karena tergantung orangnya juga sih ya. Karena saya itu mahasiswa, gak ada masukan gitu. Karena saya itu masih ditanggung, ya udahlah, untuk sekadar pulsa aja lah, pulsa untuk internet itu aja lah. Ya udah, itulah diirit-iritkan. Kalau biasanya nih ya, masalah yang sering YouTuber alami itu ya tentang uang. Semua itu tentang uang, pasti tentang uang gitu. Lain lagi kalau kalian itu perokok, kalau cowok-cowok ya kan, kalau kalian itu perokok, uang rokok lagi, uang pulsa lagi, pasti kan biaya semua. Kasihan lah orang tua. Ayolah sayang. Oke. Setelah pemasukan itu nggak ada, biasanya masalah yang saya sering hadapi itu pas buat video nih, lagi seru-seru nih main gitar ya kan, tiba-tiba ada mobil lewat nih, atau motor lewat nih gitu, atau cowok lewat, cewek lewat, ribut ya kan, atau anak-anak gitu. Pasti buat kesel ya kan. Terus ulang-ulang lagi videonya gitu. Itu pasti kesel sih. Saya juga sendiri pasti kesel. Tiba-tiba ada yang ngeganggu, suara bising yang ngeganggu. Tapi ya udah, syukuri aja lah, apa-apa. Terus yang saya bilang mati listrik, mati jaringan itu udah selesai. Terus alat terbatas nih, ini sangat berpengaruh ya, karena saya juga belum terlalu lengkap alat saya. Yang saya belum punya itu misalnya nih ya, gak ada tripod saya nih. Kalau misalnya saya buat video tentang makan nih, saya gak punya tripod. Tripod itu gunanya apa bang? Tripod itu ya gunanya untuk buat video nih. Misalnya kalau kalian nge-review HP atau nge-review barang aneh, yang unik, yang misterius gitu, punya video gitu, tripod itu membantu kita untuk buat video. Kalau kalian sendiri, kalau kalian punya tim ya disuruh aja pegang temannya gini aja terus sampai 1 jam ya kan. Oke, aku nggak ada tripod. Terus kadang nih ya, multifungsi HP kita, HP suaranya bising, HP grup ya kan. Kalau misalnya nih kalian punya grup di kelas atau grup SMA atau grup alumni gitu, pasti ribut banget tuh, buat sumpet, buat pengen keluar dari alumni itu. Cuman namanya
juga ada urusannya kan, ya udahlah bang, kalau gitu silentkan aja gitu. Ya udah silentkan aja, tapi kan di notifikasi nampak gitu loh, tetap masuk. Itu termasuk mengganggu ya. Terus ini tentang colokan ya. Colokan ini adalah kebutuhan primer selain HP. Ini adalah keperluan yang sangat perlu. Karena saya juga kadang saya nggak punya colokan, karena kadang nih saya buat video nih, saya ngecas HP saya, terus Nan, atau saya biasa dipanggil Nan kan, minta colokan untuk setrika baju gitu. Ya udahlah, tunggu setrika dulu baru buat video lagi gitu. Ya udah, itu bukan masalah banget. Terus gak ada audio pendukung gitu loh. Kalau orang buat podcast nih ya, kayak podcast Om Deddy gitu, biasanya itu pakai audio yang bagus, karena kan kalau podcast itu yang dijual itu suara yang direkam. Seperti saya nggak punya apa-apa nih, cuman punya HP, ya udah tinggal rekam selesai gitu. Itu termasuk alat saya yang terbatas, belum ada, ya nggak apa-apa, syukuri aja. Ya, yang ketiga, gak ada lighting, jadi buat videonya harus pagi. Ya betul kan, kalau kita punya alat-alat tersebut, kalau mau malam, mau sore, walau mau gelap gitu, kalau kalian punya studio, punya lighting yang bagus, itu mantap gitu loh. Itu termasuk masalah sih, tapi nggak apa-apa sih, ini bukan masalah banget, cuman masalah kecil sebagian YouTuber. Jadi ini saja pas direkam ini sewaktu pagi, kira-kira jam berapa ya, jam 12 siang, pastikan terang ya. Terus saya harus nyari angle biar nampak muka saya gitu, biar anda semua bisa nengok muka saya gitu. Oke, selanjutnya itu saya itu masalah yang biasa saya hadapi, nggak ada meja. Saya pribadi nggak punya meja ya, meja untuk menaruh alat-alat saya gitu. Ini saja cuman ditempelin di dinding aja. Ini jujur nih ya, ini kan ruang tengah, ini di jendela nih saya rekam, tinggal letakkan aja di situ. Ini termasuk masalah yang kecil, cuman lumayan berpengaruh untuk saya. Oke, apalagi masalah yang sering dihadapi YouTuber, subscribernya berkurang. Ya, kalau ini sih memang masalah semua YouTuber ya, walaupun YouTuber lama atau YouTuber udah centang biru atau udah banyak followernya, pasti ada nih yang unsubscribe gitu, yang nggak nge-follow lagi. Itu termasuk masalah yang besar sih, karena itu adalah peluang yang besar yang hilang begitu saja gitu. Makanya kalau kita sebagai content creator itu, buatlah aura positif, buatlah konten-konten yang positif. Supaya apa? Supaya orang yang menonton kita itu senang gitu. Oh, ini konten positif, saya akan subscribe gitu. Atau kalian punya teman yang benci kalian pribadi, atau ya udahlah, untuk apa sih saya subscribe dia gitu, oke, nggak apa-apa gitu. Tergantung orangnya juga ya, walaupun sebagus-bagusnya kita, pasti ada yang benci sama kita gitu loh. Pribadi juga pasti ada yang benci sama kita gitu loh. Kalau kalian di atas nih ya, kalau kalian tahap di atas, pasti ada yang benci sama kalian. Kalau di atasnya lagi, pasti ada yang benci lagi gitu. Tapi kalau kita pas turun di bawah, pasti ada yang senang gitu loh. Emang gitu sifat manusia, karena manusia itu ladangnya berdosa, ladangnya berpahala. Karena saya bukan ahli agama juga ya, saya cuma bisa bilang begitu. Kalau kira-kira apa, silahkan dikoreksi, kan kayak saya cuma manusia biasa gitu. Oke, masalahnya itu ya subscribernya berkurang, terus gak ada yang nonton. Ini masalah yang besar banget menurutku.
buat saya itu nggak bersemangat buat video, nggak ada yang nonton gitu, dikit banget yang nonton gitu. Misalnya nih dari 10 cuman 1 yang nonton, tapi ya udahlah, bersyukur aja lah daripada yang nggak ada yang nonton. Mending ya udah bersyukur, terus buat inovasi yang baru, terus berkarya yang lebih kreatif, yang lebih gila, tapi gilanya itu positif ya guys. Jangan buat video-video yang tidak bagus, itu tidak bagus ya menurutku. Karena ini YouTube ini udah untuk pribadi saya ya, sebagai Amaru Channel, buatlah yang bagus, channel yang bagus, yang bermanfaat untuk orang. Karena kalau Anda mati, kalau Anda meninggal, pasti kalau misalnya nih, kalau kalian buat tutorial tentang yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan orang menerapkannya, itu berpahala guys ya. Dan saya juga membagi informasi ini mengharap pahala aja, bukan mengharap yang lain-lainnya yang tetap manusiawi juga gitu loh. Saya cuma berharap ilmu Anda terima, saya senang gitu. Kalau Anda nggak senang, Anda koreksi boleh, biar saya pribadi perbaiki gitu loh. Terus karena saya sebagai konten kreator, saya itu harus introspeksi diri. Pasti diri saya itu pasti ada yang kurang gitu loh. Dalam YouTube ini juga kita harus bisa menerima masukan dari orang lain gitu. Kita harus tetap jangan egois gitu, jangan egois, karena kita harus menerima masukan dari orang. Bisa saja masukannya itu positif, membuat kita lebih baik lagi dalam bertutur kata gitu, melatih kita untuk lebih semangat lagi buat videonya. Oke, saran saya sih ya udah buat video yang bermanfaat aja, kayak edukatif, yang kira-kira gak ada yang nyinggung orang gitu, kira-kira gak ada yang nyinggung orang, dan nanti buat video-video yang menyinggung sara atau buat video bullying, janganlah. Mending kita buat video walaupun sepi tapi ada yang nonton juga, walaupun 1-2 orang yang ditonton itu, oh iya oke gitu loh, yang bermanfaat gitu. Oke, buatlah video yang bermanfaat, buatlah video yang kira-kira menghibur orang, yang kira-kira itu sebagai amalan jariah kalian. Kan toh di YouTube ini juga banyak tentang konten edukatif gitu, tentang pembelajaran, tentang agama, tentang pengetahuan gitu. Itu bagus. Yang terakhir nih ya, masalah yang sering dihadapi kreator pas buat video, apalagi dia tinggal di desa nih. Semua itu tergantung mood ya. Semua itu tergantung mood masing-masing. Karena kita sebagai manusia punya mood. Dan ya udahlah, kadang berpikiran begini, saya pribadi juga bilang, ya udahlah, untuk apa sih buat kayak gitu? Ya udahlah, untuk apa jadi YouTuber gitu? Untuk apa sih buat video? Toh nggak ada yang nonton juga. Nah, sering sih kayak gitu. Jadi mood kita itu nggak enak gitu loh. Atau ada orang yang kayak annoying banget gitu. Ya, siapa sih dia, kok sibuk banget gitu. Siapa sih dia itu gitu. Ya udahlah, kalian kalau mau lebih berkembang lagi ya, kalian harus buang jauh-jauh sifat egois, dan jangan dengarkan hate comment, atau dengarkan hate comment tapi buat itu sebagai motivasi kalian. Oke? Atau bisa aja yang ada yang benci saya nih, bang kok jelek banget gitu, bang kok hitam banget, bang kok pendek banget gitu. Itu termasuk bullying guys, itu termasuk bullying. Tapi kalau saya pribadi ya gak sakit hati gitu. Ya udah, ini saya, anda gitu. Untuk apa saya merosting anda gitu? Kalau anda mau merosting saya, ya saya yang dapat pahala gitu, anda yang mencaci saya gitu. Oke, pesan terakhir saya yaitu
tetap buat videonya itu video yang bermanfaat. Itu saran saya. Terserah Anda mau buat video yang bermanfaat atau tidak, terserah. Yang penting ada yang nonton, dia dapat ilmu gitu loh. Oke, terima kasih udah nonton video saya. Walaupun ada yang mungkin yang nggak sampai selesai, ada yang setengah, ada yang 1 menit langsung bubar gitu ya. Oke, apa? Karena saya bukan manusia biasa, karena saya manusia biasa, karena saya masih banyak tutur kata saya yang kurang bagus. Saya mohon maaf. Ini untuk ladang saya untuk nyari kebaikan gitu. Kalau saya bisa ngomong, kalau saya masih bisa ngomong, saya share ilmu yang saya tahu. Kalau kira-kira Anda bisa nge-request buat konten apa lagi, silahkan. Terima kasih, itu adalah inspirasi saya. Terima kasih. Tolong like video ini. Terima kasih. Kalau Anda nggak suka ya nggak usah lah. Dan subscribe ya, karena subscribe itu membantu konten kreator seluruh konten kreator. Karena konten kreator itu butuh follower, butuh pengikut. Karena YouTube itu menengok orang itu dari algoritma pengikut atau yang nonton. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Karena gratis itu mantap, karena membantu orang itu adalah ladang amal untuk di akhirat gitu. Oke? Saya sebagai manusia biasa, saya pasti punya tutur kata yang masih tidak bagus dan saya harus introspeksi. Terima kasih. Jika ada kata saya yang salah, mohon maaf. Nantikan konten saya selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di konten yang lain. Oke? Dadah.